Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pastinya di sini channelnya selalu vibe positif ya. So stay tune karena ini bukan konten biasa. Ini adalah konten bagi kita anak muda yang pasti suka dengan tantangan. Di sini kita bisa lihat nih, Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu pasti asing bagi telinga kita ya. Maka di sini kita akan mengetahui apa sih itu Daulah Abbasiyah. Maka kita bisa lihat di sini wilayah yang terarsir oleh warna merah itu adalah wilayahnya Daulah Abbasiyah. Kalau kurang jelas maka saya akan berikan yang lebih jelas lagi. Kita bisa lihat di sini Daulah Abbasiyah itu bahkan bukan hanya kota-kota, bukan hanya pulau-pulau, tapi mencakup beberapa benua, terdiri dari benua Eropa, Asia, bahkan Afrika. Bayangkan, Islam pada zaman itu sudah menguasai 2/3 wilayah wilayah yang ada di dunia ini. Betapa hebatnya Islam. Bukan hanya wilayahnya, tapi juga bagaimana Islam berkembang sampai saat ini. Kemudian masuk ke sejarah dinasti Abbasiyah. Jadi sejarah dinasti Abbasiyah itu berasal dari keturunannya Bani Abbas, atau berasal dari keturunannya Abbas atau pamannya Nabi ya. Pamannya Nabi namanya Abbas. Dia punya anak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini punya anak Ali. Ali ini punya anak Muhammad, dan Muhammad inilah yang merencanakan bagaimana terbentuknya Bani Abbas. Tetapi ketahuan beliau bersama dengan anaknya Ibrahim ditangkap dan dipenjara, digantikan oleh As-Saffah yang menjadi khalifah pertama dari Bani Abbas, dilanjutkan dengan Al-Mansur. Nah, di sini lihat ya, sama seperti tadi. Kemudian di sini sama yang seperti saya jelaskan. Pola kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu ada 5. Karena saking banyaknya wilayah Abbasiyah tadi terdiri dari orang Persia, orang Turki, orang Eropa, dan lain sebagainya, maka polanya tidak bisa hanya berfokus pada orang-orang Arab saja. Dibagilah masa kepemimpinannya menjadi 5 periode. Yang pertama mengikuti pola Persia, yang kedua mengikuti pola Turki, dan yang ketiga balik lagi ke pola Persia, keempat balik lagi ke pola Turki, dan yang kelima ini tidak mengikuti pola apapun, tetapi kekuasaannya hanya berlaku di sekitar Baghdad saja. Kemudian di sini kita bisa lihat nih kekhalifahan Bani Abbas. Khalifah yang pertama pastinya As-Saffah, karena beliaulah yang memunculkan gerakan perlawanan untuk melawan Bani Umayyah. Walaupun sebelum kakaknya dan bapaknya yang memimpin, tapi kakaknya dan bapaknya tertangkap, maka beliau yang meneruskan dan benar-benar memimpin pergerakan tersebut. Dilanjutkan dengan adiknya Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, Al-Hadi, dan pada masa Harun Ar-Rasyid inilah ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid inilah dinasti Abbasiyah benar-benar diketahui oleh dunia karena pusat ilmu pengetahuannya. Kita bisa lihat di sini nama lengkapnya Harun bin Muhammad Al-Mahdi, cucu dari Al-Mansur, di mana beliau diberi gelar Ar-Rasyid karena kecendekiawanannya dalam melakukan perundingan. Kemudian beliau itu berkuasa selama 23 tahun, tetapi masa beliau berkuasa itu disebut dengan masa keemasan. Beliau dibaiat pada usia 23 tahun, dan beliau sangat menyukai belusukan, sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan, sangat sulit mencari penerima zakat, infak, dan sedekah karena semua masyarakat itu aman. Karena semua masyarakat itu kaya. Bayangkan, semua masyarakat itu kaya. Beliau sangat mementingkan sarana dan prasarana, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Bahkan pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, bahkan kesusastraan saja pada masanya itu sempat menempatkan pada derajat tertinggi di dunia ini. Betapa hebatnya Harun Ar-Rasyid.
Kemudian yang ketiga ada namanya putra Harun ar-Rasyid. Selanjutnya Al-Ma'mun, atau kita bisa lihat jelasnya di sini. Ini dari kita lihat dari As-Soffa, kemudian dari adiknya Al-Mansur, Al-Mahdi, ada Ar-Rasyid, Al-Hadi, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wasik, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, kemudian ada Al-Mu'tamid dan ada Al-Mu'tadid, ya. Selanjutnya sampai yang terakhir ini. Karakteristik dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini bercorak Arab, tetapi model kerajaannya, sistem kepemimpinannya tadi bermodelkan Persia dan Turki. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekatkan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan atau penaklukan wilayah. Kemudian, sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pilihan rakyat ya. Jadi bukan musyawarah. Dan terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Keindahan kota Baghdad. Ini dia kota Baghdad. Bagaimana? Ini indah bukan kota Baghdad? Bayangkan pada masa itu Islam sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat modern. Itulah Islam. Bahkan kita tidak pernah tahu sejarahnya. Inilah kota Baghdad yang sekarang tidak ada bekasnya sama sekali, karena buku-bukunya sudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Ini adalah wilayahnya. Ini lebih tepat istananya, ini wilayah keseluruhannya. Yang dalam sini adalah jantungnya kota Baghdad, jantung pemerintahan. Ini letak wilayahnya di mana saja ya. Kemudian perkembangannya, kemegahannya kehidupan zaman Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya para ulama dari mancanegara. Kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dan pesentraan keuangan, menjadikan kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat ekonomi pada saat itu. Berbagai kebudayaan dan agama bertemu di wilayah Abbasiyah dan menghasilkan keragaman budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan. Pembangunan masjid-masjid megah dan istana-istana indah menjadi bukti perkembangan seni dan arsitektur pada masa itu. Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Semua orang dari berbagai kawasan dan etnis, golongan, mulai dari Cina, India, Persia, bahkan Eropa, saling berinteraksi ke kota Baghdad. Bayangkan, kota Baghdad adalah pusat peradaban dunia pada saat itu yang bahkan tidak ada bekasnya sampai sekarang. Perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Pertama, kemajuan dalam bidang sosial budaya, perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra, seni musik, dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat di sini bidang seni yang berkembang di Baghdad, ada arsitektur, patung dan lukis, industri, kemudian selanjutnya ada kaligrafi, bahkan seni musik ya. Kemudian ada Bait Al-Hikmah, di mana itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Di mana Bait Al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan diteruskan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Bait Al-Hikmah pada masanya Al-Ma'mun berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan yang sangat besar. Al-Ma'mun bahkan mengembangkan Bait Al-Hikmah menjadi observatorium atau tempat pengajaran astronomi dan bahkan sebagai rumah sakit, tempat studi pusat kedokteran pada saat itu. Jadi ketika di dunia ini belum ada kedokteran, Islam sudah mempunyai kedokteran sendiri. Kemudian Bait Al-Hikmah ini terjemahan dari berbagai buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani. Para penerjemahnya datang dari berbagai kalangan, bahkan diantaranya ada yang beragama Kristen, atau bahkan dari kalangan Sabi'in, penyembah matahari. Jadi umat Islam pada masa itu tidak
mementingkan umat Islam itu sendiri. Siapa yang menjadi cendekiawan, dia yang bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat muslim akan diterima. Nah, kemudian penerjemahannya dari mulai buku Yunani diperluas ke berbagai bahasa Persia dan India. Sehingga lahirlah Ibnu Sina, Al-Battani, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Ghazali yang menjadi ilmuwan-ilmuwan dunia. Sampai akhirnya Bait Al-Hikmah tadi dihancurkan oleh tentara Mongol yang menaklukkan Baghdad, yang menaklukkan dan menguasai Baghdad. Kenapa dihancurkan? Karena mereka tidak mengerti pada zaman itu Bait Al-Hikmah lah yang menjadi pusat peradaban Islam, pusat peradaban dunia. Mereka tidak mengerti tentang ilmu-ilmu itu, sehingga orang-orang Mongol hanya peduli pada emas dan menghancurkan, membumi, hanguskan perpustakaan itu, yang bahkan perpustakaan itu menjadi perpustakaan yang paling besar kalau misalkan masih ada sampai sekarang, besar dan tertua. Baiklah, terima kasih ya sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.